Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat bertemu lagi di video kita kali ini. Tata nama alkena dan alkuna. Di sini yang pertama kita bahas adalah tentang alkuna. Tentang alkena ya. Alkena merupakan rantai hidrokarbon yang mengandung ikatan rangkap dua. Jadi ikatan rangkap dua itu antara karbon dengan karbon. Karbon dengan karbon. Dengan rumus umum CnH2n ya. Dengan rumus umum ya CnH2n. Ya, di mana N-nya itu harus lebih besar dari 2. Ya, ini dia nih ya. N-nya harus lebih besar atau sama dengan 2. Karena ikatan rangkap itu tadi adalah antara karbon dengan karbon. Jadi atom C-nya minimal ada 2. Ya. Jadi contoh, kalau N-nya 2, maka rumus molekulnya adalah C2H4. Jadi kita masukkan ke sini. C-nya 2, H 2 kali 2 berarti C2H4. Jadi rumus strukturnya adalah seperti ini. Ya. Sistem tata namanya sama dengan sistem tata nama waktu alkana. Setiap atom C-nya 2 mendapat awalan eth. Ya, mendapat awalan eth. Karena ini turunan alkana, akhirannya jadi ena. Sehingga namanya menjadi etena. Jika N-nya 3, maka rumus molekulnya adalah C3H6. Ya. Jadi strukturnya seperti ini, ya. Jadi rangkap duanya itu bisa di sini, bisa juga di sini. Ya, jadi dia sama aja. Maka ini namanya karena C-nya 3 berarti mendapat awalan prop dan alkena akhiran ena. Sehingga namanya menjadi propena. Jika N-nya 4, maka rumus molekulnya adalah C4H8. Ya, C4H8. Jadi C-nya ada 4, ya. Di sini rangkap 2-nya Ibu tempatkan di atom C nomor 1. Kan ini 1 nih. 2, 3, 4. Ini masih termasuk sebenarnya alkena rantai lurus. Di mana atom C ini Ibu tempatkan di nomor 1. Maka namanya menjadi 1 butena. Ya, nanti lebih jelasnya kita masuk di tata nama ya. Karena ikatan rangkap duanya ini bisa juga nanti posisinya di nomor 2. Nanti lebih jelas lagi nih kita pelajari ada di isomer. Ya. Dan seterusnya. Nanti Anda bisa masukkan lagi ya. Kalau misalnya N-nya itu 5 ya, maka rumusnya menjadi C5 ya, C5H10 ya, CnH2n ya, CnH2n. Bagaimana rumus strukturnya? Ya, kita gambarkan C-nya 5. Ya. 3, 4, 5. Karena ini dia merupakan kalau dimasukkan ke rumus umum CnH2n, berarti dia adalah mengandung ikatan rangkap 2. Maka misalkan kita taruh di sini, ya, baru kita lengkapi atom H. Tangan C-nya udah ada 2, berarti ini butuh 2 ikatan kovalen lagi. Berarti ini menjadi CH2. Bisa dituliskan di depannya, bisa di belakangnya ya, sama aja. Ini CH karena tangannya sudah 3.
Ini berarti dia CH2 ya. Ini CH2 dan ini CH3 ya. Jadi kalau kita hitung C-nya ada 5, H-nya ada 10. Namanya ini apa? Karena ini posisinya di nomor 1, maka ini nomor 1 nih. 2, 3, 4, 5 ya. Maka ini namanya menjadi 1 pentena. Gitu, 1 pentena ya. Oke, kita lihat lebih lanjut. Ya. Aturan tata nama ya, aturan tata nama alkena. Ya, pertama pemilihan rantai utama ya, pemilihan rantai utama. Rantai utama itu harus melalui rantai C rangkap ya. Penomoran atom C pada rantai utama diutamakan atom C rangkapnya mendapat nomor terkecil, lalu cabang. Lalu pemberian nama posisi cabang diikuti nama cabang, lalu posisi ikatan rangkap, lalu nama rantai utama. Tentu di sini dengan akhiran ya, di sini tuh pakai akhiran ena ya, karena ini turunan alkena. Oke, kita masuk ke contoh pertama. Ya, sekarang ini kita bahas contoh. Ya, contoh 1. Ya, saya misalkan suatu strukturnya begini nih. CH3, C, CH2, ya, terus ini dia CH3. Ya. Pertama kita tentukan rantai terpanjang. Ya, kira-kira rantai terpanjangnya berapa? Kalau kita hitung tuh 1, 2, 3. Kalau ke bawah 1, 2, 3. Ya, ternyata sama. Ya, ke bawah dengan lurus saja sama. Maka saya ambil yang lurus saja. Ya. Berarti di luar dari rantai utama itu yang ini adalah cabang. Nama cabang ini apa? Metil. Ya, karena C-nya 1. Ya, alkil. Ya, semua cabang itu turunan alkil. Ingat waktu kita tata nama alkana. Ya. Lalu cara rantai utama ini kita beri nomor, ya. Kita nomori, ya, ya. Saya beri nih, ya. Kita nomori. Ini pakai warna yang berbeda ya. Ya. Saya kesini dulu. Warna tinta. Ya. Saya nomori. Ini kita misalkan dia nomor 1. Ya. Oh ya, kita lihat dulu. Kita nomori dari ujung mana? Dari ujung sini, ke kiri atau dari kanan, ya. Kalau misalkan dari kiri, ya ini dia atom C nomor 1, ini nomor 2, ya, ini nomor 3, ya. Kalau dari kanan nomor 1, nomor 2, nomor 3, ya. Nah, pemilihan rantai utama harus melalui rantai C rangkap. Udah rangkap ya? Penomoran atom C pada rantai utama, utamakan atom C rangkap itu, ya, atom C rangkap itu ya mendapat nomor terkecil, ya. Nah, atom C rangkapnya ini nih di sini. Ya. Kalau dari kiri, atom C rangkap baru ketemu di nomor 2. Kalau dari kanan, atom C rangkap ketemu di nomor 1. Maka yang kita pakai adalah yang dari kanan. Ya. Sedangkan yang dari kiri kita tidak pakai. Ya. Maka kita berikan namanya. Pertama adalah posisi cabang. Cabangnya tadi ketemu di nomor 2, ya, berarti namanya menjadi ya 2 metil.
2 metil. Lalu posisi ikatan rangkap. Ikatan rangkap pada atom C nomor 1 dan nomor 2. Maka dalam nama kita ambil nomor terkecil, yaitu 1. Ya, lalu rantai terpanjangnya ada 3. Kalau C terpanjang 3 berarti dia prop. Ya, prop. Karena ini ikatan rangkap 2, berarti dia menjadi propena. Ya. Jadi namanya adalah 2 metil 1 propena. Begitu. Nomor 2. Ya, soal nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Oke. Nomor 2. Oke. Misalkan strukturnya seperti ini. CH3 ya. CH2 terus C, lalu ke sini dia CH2, terus ini CH2, terus CH3. Oke. Yang pertama, kita selalu memilih rantai terpanjang, ya, rantai terpanjang. Ya, kita hitung nih. Kalau misalkan nih dari sini kita buat tuh, ya, rantai terpanjang 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kalau misalkan dari kiri, ya, 1 dari kiri ya. Ya, saya misalkan tuh dari kiri. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kalau kita ambil lurus saja, rantai terpanjangnya ada 5. Ya. Tapi apakah rantai induk ini, ya, sudah melalui rangkap 2? Ya, ini sudah melalui rangkap 2? Belum kan? Ya, maka ini walaupun panjang, ya, walaupun kita hitung sudah 5, ini tidak bisa, ya. Jadi ternyata rangkap 2-nya itu ke bawah nih, ya. Jadi kalau kita pilih yang lurus saja, ya, rantai induk itu belum melalui rangkap 2-nya, maka itu tidak bisa kita pilih. Maka berarti ini kita pilih ini harus dari bawah nih. 1, 2, 3, 4. Padahal lebih pendek, ya. Jadi ingat aturan nomor 2 tadi, ya, bahwa rantai utama itu harus melalui aturan nomor 1, ya, harus melalui rantai C rangkap, ya. Maka pilihan yang lebih panjang yang lurus saja tidak bisa kita gunakan, ya. Harus yang lebih harus melalui cabang yang melalui rangkap 2. Ya, berarti kita pilih yang mana? Ya, berarti kita pilih adalah ini dia nih. Ya. Padahal dia rantai terpanjangnya cuman 4, ya. Lalu kita nomori, ya, seperti tadi di atas, harus dari salah satu ujung yang paling dekat dengan rantai atau rangkap 2, ya. Jadi harus dari bawah ini, berarti ini nomor 1, 2, 3, 4. Maka di sini ini adalah berfungsi sebagai cabang, ya. Ini atom C-nya ada 2, berarti namanya adalah etil, ya. Lalu kita namai, selalu posisi cabang dulu. Berarti dia namanya adalah 2 metil. Ya, 2 metil, ya. Lalu posisi cabang itu masih di nomor 1. Rantai terpanjangnya 4, berarti dia but ditambah akhiran ena karena ikatan rangkap 2. Jadi namanya adalah 2 metil 1 butena. Ya.
Kok metil? Etil ya? Ya. Jadi etil, ya. Jadi nama yang tepat adalah 2 etil 1 butena. Karena ini tadi cabangnya nih, bukan metil, ya. Oke. Yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga. Ya. Saya misalkan suatu struktur seperti ini, ditulis seperti ini. CH3 ya 2 kali CH lalu C2H5 ya. Di sini tangan-tangannya nggak digambarkan. Maka apa yang kita lakukan pertama? Ya, kita gambarkan dulu tangan-tangannya. Saya mulai dari sini. Jadi ini ya, ini C ya. Ini dia CH-nya. Ya. Lalu di sini CH3 ada 2 kali. CH3 itu selalu yang paling luar. Ya. Ini dia CH3. Ya. Kita hitung tangannya. 1 2 ya. Misalkan C dengan ini 1. Apakah sudah 4 ikatan kovalen? Belum, ya. Berarti di sini ada rangkap 2. Ya. Lalu kita lanjutkan, ini ada C2H5 ya. C2H5 ini bisa diuraikan, bisa tidak, ya. C2H5 aja boleh. Nah, kita pilih rantai terpanjang. Ya, rantai terpanjangnya adalah yang mana? Apakah ini 1 2 3 4 5 ya. Ingat di sini C-nya ada 2. Kalau dari lurus saja 1 2 3 4 5. Maka kita ambil aja ini. Ya. Karena ternyata dia sama. Ya. Kita nomori dari mana? Kita nomori dari kiri. Karena ini rangkap 2 dan cabang juga lebih dekat ke ujung kiri. Berarti ini nomor 1 2 3. Ini jangan lupa nih. Di sini ada 2 atom C. Berarti ini nomor 4 dan nomor 5. Ya. Maka namanya adalah selalu posisi cabang dulu. Jadi dia menjadi 2 etil etil lagi metil ya, 2 metil ya. Lalu posisi rangkap 2 ya 2 ya, karena dia atom C nomor 2 dan nomor 3 yang diambil nomor terkecilnya ya. Rantai terpanjangnya 5, berarti mendapat awalan pen ya, pentena ya. Karena ada ikatan rangkap 2 berarti mendapat akhiran ena. Jadi namanya adalah 2 metil 2 pentena ya. Oke, satu lagi ya, nomor 4 ya, nomor 4 ya. Misalkan strukturnya CH3 CH3 ya. Terus ini CH ya, lalu di sini ada CH2, ada CH3 ya. Lalu ini CH2 CH3 ya. Strukturnya seperti ini. Kita pilih rantai terpanjang ya, di mana harus melalui atom C rangkap 2. Ya, harus melalui atom C rangkap 2. Nah, kita hitung, kita pilih yang lurus dulu. 1 2 3 4 5 6. Bagaimana kalau ke bawah? 1 2 3 4 5 6. Ternyata sama. Kalau dari bawah 1 2 3 4 5 6 sama 6. Maka kita ambil aja yang lurus. Ya, kita ambil yang lurus. Ya. Ini dia. Lalu kita nomori. Dari ujung mana? Ujung kiri atau ujung kanan? Ya, yang pasti bukan ujung kulon ya.
ujung kiri atau ujung kanan. Ya, 1, 2. Nah, kalau dari kiri, ikatan rangkap ketemu di nomor 2. Maka kita nomori dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ini tadi berbeda ya. Tadi untuk yang di atas tuh. Ya. Nah, maka kita lihat tuh di nomor 2 ada cabang. Ini namanya tadi adalah atom C-nya 1, namanya adalah metil. Sedangkan di nomor 4 ada cabang namanya etil, ya, karena C-nya 2. Ya, lalu kita nomori antara etil dengan metil sesuai urutan abjad etil dulu. Berarti namanya adalah 4 etil, ya, 2 metil, ya. Lalu posisi cabang di nomor 2, rantai terpanjangnya ada 6, berarti heksena. Ya, kenapa pakai ena? Karena ikatan rangkap 2. Oke. Inilah beberapa contoh dalam tata nama alkena. Kita lanjutkan ke model soal berikutnya, ya. Di sini kita disuruh menuliskan rumus struktur. Ya, soal 1. 2 metil 2 heksena. 2 metil 2 heksena, ya. Sama halnya dengan rantai utama alkana. Rantai utamanya berarti di sini heksena, ya. Yang nomor 1. Ya. 2 metil 2 heksena. Ya. Ini dia rantai utama. Maka kita mulai dari rantai utama ini. Heksena, atom C-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kalau kita mulai penomoran dari kiri, ya, berarti atom C nomor 2 di sini. Alkenanya di nomor 2. Ya, ikatan rangkapnya di nomor 2. Kita kasih ini rangkap 2. Lalu di atom C nomor 2 ada cabang metil. Nomor 2 berarti ini CH3. Ya. Baru kita lengkapi atom H. Tangannya baru 1. Ini berarti CH3. Atom C ini sudah 4. Atom C ini baru 3, berarti CH. Ya, CH2. CH2, CH3. Itulah strukturnya. Ya. Soal kedua. Ya. 3 etil, 3 isopropil, 1 4. Ya. Oh ya, itu ada kesalahan nama ya, harusnya oktadiena. Ya, kenapa oktadiena? Karena ternyata ikatan rangkapnya itu ada di 2 tempat, ya, di nomor 1 dan nomor 4, ya. Nah, selalu kita mulai dari rantai induk, ya, oktadiena. Okta itu berarti atom C-nya ada 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kita tempatkan. Di atom C nomor 1 dan nomor 4 ada alkenanya. Ya, atom C nomor 1, 2, 3, 4. Itu. Lalu kita letakkan cabangnya. Cabangnya pertama di atom C nomor 3 ya. Oh ya, nomor 3 semua. Etil. Etil itu adalah C2H5. Lalu isopropil. Isopropil itu adalah CH, CH3, CH3. Begitu. Ya. Lalu kita lengkapi atom H-nya. CH2,
Ya, ini baru 3 ikatannya. Berarti ini dia CH. Ini sudah berapa? Sudah 4. Ini baru 3, berarti ini dia CH. Ya, baru 3 juga, ini CH. Lalu ini dia CH2, CH2, CH3. Gitu. Oke. Soal yang ketiga, ya, soal yang ketiga. Ya. 2,3 dimetil 1 pentena. Ya. Pentena itu atom C terpanjangnya berapa? Ya, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ikatan rangkapnya di atom C nomor 1. Letakkan. Ya. Cabangnya di atom C nomor 2 dan nomor 3, metil. Metil itu adalah CH3 nomor 2. CH3, ini lagi CH3 nomor 3. Ya. Baru kita lengkapi atom H. Baru 2, berarti ini adalah CH2, ini sudah 4, ini baru 3, ini CH, ini CH2, CH3. Begitu. Ya. Jadi ini dia bagaimana mengubah dari nama menjadi struktur. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke alkuna, ya. Alkuna itu merupakan rantai hidrokarbon yang mengandung ikatan rangkap 3. Ya. Jadi ikatan rangkap 3 itu antara karbon dengan karbon. Ini dia nih. Ikatan rangkap 3-nya. Ikatan kovalen rangkap 3. Dengan rumus umum CnH2n kurang 2. Jadi ini juga untuk alkuna, ya. N-nya itu dimulai dari 2, ya. Jadi bisa lebih besar atau sama dengan 2. Contoh, jika N-nya 2, berarti rumusnya adalah C2H2. Ya, kita masukkan ke sini C2H, 2 kali 2 kurang 2, berarti 2. Maka kalau kita gambar strukturnya itu adalah ini nih. Ya. Atom C-nya 2, awalan et ditambah akhiran una. Jadi dalam tata nama itu, ya, alkuna itu mendapat akhiran una. Ya, akhiran una. Tuh. Selanjutnya N-nya 3, berarti rumusnya adalah C3H4. Ya, C3H4. Ya. Jadi di sini kita gambarkan C-nya 3. Misalkan di sini, ya, ikatan rangkapnya ada atom C nomor 1, ya. Ini propuna. Ya, nomornya tidak perlu kita sebut. Kenapa? Karena kalau kita tempatkan di sini, tetap dia atom C nomor 1. Ya. Jika N-nya 4, maka rumusnya adalah C4H6. Ya, kira-kira strukturnya seperti ini. Ya. Kalau ini kita nomornya berarti ini 1, 2, 3, 4. Maka boleh kita buat 1 butuna. Ya. Jadi di sini, ya, setiap satu deret homolog, ini disebut satu deret homolog, selalu berselisih CH2. Ya, alkena juga begitu tadi. Ya. Alkena, alkana, alkuna, setiap satu deret homolog, satu turunan, selalu berselisih CH2. Ya. Dan seterusnya, ya, nanti bisa dibuat lebih lanjut. Kita masuk ke tata nama alkuna, ya. Aturan untuk tata nama alkena sama dengan alkuna, ya. Hanya akhiran ena diganti menjadi akhiran una, ya. Contoh. Contoh 1, ya. Contoh 1, semisalkan CH3, CH2, CH2, ya, CH2, terus ini ada C, rangkap 3, CH, ya. Ini masih rantai lurus, berarti tidak ada cabang, berarti ini dia
Semua ini jadi rantai utama. Ya, begini, ya. Berarti ini dia atom C, ya. Kita nomori dari mana? Ujung kanan dong, karena dia lebih dekat dengan ikatan rangkap 3. Berarti ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak ada cabang. Maka namanya ikatan rangkap di nomor 1. Berarti 1, rantai terpanjangnya 6. Berarti heksuna. Ya, karena di sini ikatan rangkap 3 ini, rangkap 3 nih. Maka namanya menjadi akhiran una. Ya. Contoh kedua. Ya, contoh kedua. Misalkan dibuat struktur seperti ini. CH3, C, C, CH, terus di sini CH3-nya 2 kali, ya. Kalau ada dibuat seperti ini, kita gambarkan dulu tangan-tangannya, ya. Ya, kita gambarkan ini CH3-nya. Ya, garis C, garis C. Jadi ini nih ke sini. Ini yang ke sini. Lalu CH. Lalu di sini ada CH3-nya 2 kali. Itu. Kita hitung. C ini tangannya sudah 4 ikatan kovalennya. C ini baru 2. Ya, berarti ini kira-kira ikatan apa ya? Kalau kita kasih rangkap 2 baru 3. Kita kasih 1 lagi. Sekarang sudah 4. Ya, sekarang udah cocok ya, ikatan kovalennya semua 4. Ya. Lalu kita tentukan rantai terpanjang. Rantai terpanjangnya berarti ini nih. Ya. Ini rantai terpanjang. Kita nomori dari mana? Ya, kita nomori dari mana? Kalau dari kiri 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ikatan rangkap ketemu di nomor 2, cabang di nomor 4. Kalau dari kanan 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Cabang di nomor 2, tapi ikatan rangkap di nomor 3. Yang kita utamakan adalah ikatan rangkap. Maka kita ambil yang dari kiri, ya. Yang dari kanan itu tidak bisa. Ya, karena cabang lebih dekat di nomor kalau penomoran dari kiri. Maka yang kita ambil yang dari kiri. Lalu namanya adalah cabang dulu, ya. Cabangnya di nomor 4. Nama cabangnya ini apa? Ini adalah metil. Ya, berarti 4 metil. Ya. Ikatan rangkapnya di nomor 2. Ya, berarti ini 2. Rantai terpanjangnya 5. Berarti ini menjadi pentuna. Gitu, ya. Jadi 4 metil 2 pentuna. Ya. Oke. Ini 2 contoh untuk alkuna. Ya, kita lihat yang lain. Tuliskanlah rumus struktur dari 4 metil, 22 dimetil, 3 nonuna. Ya, 3 nonuna. Coba kita gambar strukturnya. Selalu dilihat dari rantai utama. Ya, rantai utama nonuna, C-nya 9. Nonuna C9 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Kita tempatkan ikatan rangkap 3-nya di nomor 3. 1, 2, 3. Berarti di sini nih 1, 2, 3 ini. Ikatan rangkap 3. Lalu di atom C nomor 4 ya, ada etil 1, 2, 3, 4 ya di sini. Ya, kalau melihat struktur ini namanya tidak layak ya. Ya, tidak layak. Kenapa? Kalau di sini dia 4 etil ya, maka tangan C-nya sudah lebih ya. Maka ini saya ganti aja ya. Ibu ganti ini biar layak namanya ya. Jadi struktur ini sebenarnya tidak layak struktur ini. Ya. Ya, kalau kita gambarkan di sini
Ya, di sini tangannya jadi 4. Ya, maka tidak mungkin lagi ada cabang di sini. Gitu, tidak mungkin ada cabang. Maka itu ya nggak usah kita gambar. Ya, karena tidak layak ya. Dari mana? Ini kita lihat nih. Ya. Nah, Ibu kasih contoh yang lain, ya. Tuh, Ibu kasih contoh yang lain. Misalkan namanya ya 2,3 dimetil ya 2,3 dimetil atau ini 33 ya 33 dimetil 1 heptuna ya. Ini saya anggaplah ini contoh yang kedua. Ya. Yang ini tadi yang ke-1. Ya, tapi tidak layak strukturnya, ya. 1 heptuna. Heptuna ini adalah rantai terpanjang. Ya. Hep berarti C terpanjangnya ada 3. 3 7. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ikatan rangkap 3-nya di atom C nomor 1 ya, berarti ini rangkap 3 ya. Lalu di atom C nomor 3 ada 2 cabang yaitu metil. Ini 1 metilnya, ini 1. Gitu. Lalu kita lengkapi atom H. Sudah 3, berarti ini tinggal 1 lagi H. Ini sudah 4, udah 4. Ini baru 2, berarti ini dia CH2. Ya, ini CH2, CH2, CH3. Begitulah strukturnya, ya. Oke. Sampai di sini untuk latihan soal kita di tata nama alkena dan alkuna. Sampai ketemu di video berikutnya yaitu tentang keisomeran. Ya, sekian dan terima kasih.